syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa anta misbahus suduri sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan ini kita akan sama-sama membahas materi yang berkaitan tentang sholat. Namun sebelum membahas lebih lanjut terkait materi sholat, saya ingin sama-sama mengajak teman-teman sekalian untuk memahami daripada kedudukan sholat itu sendiri. Kita tahu bahwa sholat itu adalah perkara yang wajib untuk dilaksanakan, kecuali perempuan yang sedang haid, perempuan yang sedang nifas. Nanti ada pembahasan lanjutan nggak? Haid, nifas ini sama-sama harus dipelajari, karena sekalipun teman-teman haid nggak belajar ilmunya, maka saya kira nggak paham tuh terkait perhitungan haid, terkait perhitungan nifas, bahkan nanti dampaknya kepada sholat, puasa, dan ibadah yang lain. Saya izin ya, karena saya mengajar di sekolah tinggi kesehatan, jurusan kebidanan, kesehatan masyarakat, dan optometri. Mohon maaf, sekalipun teman-teman kebidanan nggak belajar tentang ilmu fikih yang sudah ditetapkan, tetap nggak bisa, nggak bakal paham, gitu ya. Apalagi nanti hubungannya dengan apa? Dengan sholat, dengan ibadah yang lain. Mudah-mudahan nanti ada materi lanjutan yang sekiranya bisa sama-sama memahami tentang haid dan tentang nifas. Ya. Itu siapa namanya? Ya. Repa paling sedikit haid berapa lama? Seminggu. Saya nanya ke Repa paling sedikit haid 1 minggu. Saya nanya, bukan hanya ke satu orang, perempuan secara seluruhnya. Kalau dilihat dari segi aturan ilmu fikih, paling sedikit haid itu kalau perempuan haidnya berapa lama sih? Ini paling sedikit. Saya bukan nanya teman-teman, saya nanya perempuan secara keseluruhan. Dalam ilmu fikihnya, kalau haid berapa paling sedikit, paling berapa? 3 hari. Kita berapa tuh? 5. Yang lain berapa teh? 3. Yang lain kan siapa namanya? Kang Padi, berapa lama? Berapa paling sedikit haid? Kalau Ustaz, saya bukan perempuan. Sama, saya juga bukan perempuan, tapi saya punya tanggung jawab untuk kemudian mendidik istri dan anak-anak perempuan saya. Jangan mau nikah sama laki-laki yang nggak mau belajar ilmu haid. Kenapa?
Karena yang bertanggung jawab di hadapan Allah nanti adalah suami. Maka saran saya, sekalipun laki-laki tidak haid, tapi tetap harus belajar. Paham tidak? Kenapa? Karena nanti istrinya yang bertanggung jawab suaminya. Anak-anak perempuannya yang punya tanggung jawab siapa? Suaminya. Suaminya ngediamin aja, ngajarin enggak, nyuruh belajar terkait haid nifas juga enggak. Siapa yang bakal diobok-obok nanti di akhirat? Paling sedikit haid itu adalah 1 hari 1 malam. Berapa? 1 hari 1 malam, teman-teman sekalian. Itu paling sedikit. Cara keluarnya dengan cara itisol. Itisol itu terus-terusan selama 24 jam gak berhenti darah itu keluar. Benar namanya? Tahu ya, saya belum pernah rasain juga ya. Ada itisol, ada inkito, putus-putus. Benar kan? Ada kalanya si darah itu ngalir terus, ada kalanya putus-putus, putus nyambung. Itu namanya gitu. Kita bahas nanti lebih jauh ya terkait haid dan nifas. Yang jelas teman-teman sekalian, bagi perempuan haid, bagi perempuan yang sedang nifas, maka yang tadinya wajib untuk melaksanakan ibadah sholat jadi jawab mana yakin saya? Jadi haram, nggak boleh melaksanakan sholatnya. Ada tanggung Ustaz, nggak boleh. Kalau sekiranya yakin darah itu keluar maka nggak boleh sholat. Termasuk puasa Ramadan. Bentar lagi puasa Ramadan ya. Teteh ada bercak darah keluar. Pas lagi puasa Ramadan, batalin jangan. Main batalkan main. Lihat si bercak darah itu keluar di tanggal-tanggal yang biasa teteh keluar atau enggak. Kalau seandainya keluarnya jauh, nggak biasanya darah ini keluar, nggak biasanya tanggal sekian saya keluar, ini masih jauh, maka jangan dibatalin kalau hanya sekedar bercak saja. Nanti kita bahas lebih lanjut terkait haid. Lanjut teman-teman sekalian. Sholat mah hukumnya wajib kepada siapapun, kepada orang yang sehat, kepada orang yang sakit. Kalau sholatnya sedang sehat, maka wajib sambil berdiri. Enggak bisa sambil berdiri, boleh sambil duduk. Duduk enggak bisa, boleh sambil tidur. Berbaring. Emang ada gitu sholat sambil tidur? Oh ini namanya mimpi, sholat sambil tidur bisa. Sambil berbaring ke kanan atau ke kiri. Kalau seandainya nggak bisa sambil berbaring, boleh boleh dengan isyarat juga nggak bisa. Innalillahi wa inna ilaihi. Yang miskin sholatnya, yang kaya sholatnya, yang punya uang, yang nggak punya duit sholat. Mahasiswa, dosen, presiden, nah mungkin presiden gitu ya, terus wakilannya gitu ya, oleh yang lain nggak bisa. Semuanya yang nanti berstatuskan Islam dan syarat-syarat wajib yang lainnya wajib untuk sholat. Perhatikan kedudukan sholat dalam Islam. 1, sholat itu memiliki kedudukan yang utama ya selain daripada ibadah yang lain. Apa teh? 1, sholat mah langsung Allah yang manggil Rasulullah, tidak melalui perantara malaikat Jibril. Kalau ibadah zakat, ibadah yang lain
melalui perantara malaikat Jibril. Ini mah nggak langsung diundang Rasulullah oleh Allah dalam peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi. Maka pada saat di Isra dan dimi'rajkannya Nabi Muhammad SAW, maka di sanalah ada perintah untuk melaksanakan ibadah. Ini keutamaan yang utama. Yang kedua, yang akan ditanyai pertama kali di akhirat, teman-teman sekalian, ya, bukan ibadah zakatnya, bukan ibadah yang lainnya. Yang pertama kali ditanyakan di akhirat di hadapan Allah, sholat. Awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Pertama kali yang akan dihisab, ditanya di hadapan Allah adalah sholat. Itu deh. Mohon maaf ya, teman-teman tahu tidak? Ini sebagai perhatian untuk kita semua nih ya. Satu kali sholat ditinggalkan dengan sengaja. Ini teman-teman ikhwan boleh perhatiin terlebih dahulu. Sholat yang ditinggalkan dengan sengaja dalam keterangan. Kalau akhwat kan ada kalanya haid ya. Kalau laki-laki kan nggak bisa dengan alasan apapun. Kalau orang ninggalin sholat dengan sengaja, itu kata Nabi akan diberikan siksaan di neraka satu hukum. Satu hukum itu berapa lama? Imam Ibnu Katsir, Ibnu Umar termasuk Hilal Hijri mengatakan bahwa satu hukum itu sama dengan 80 tahun di neraka jahanam. Satu kali sholat ditinggalkan dengan sengaja. Tahu masih salurun deh. 80 tahun neraka jahanam. Kalau teman-teman salafi itu bukan 80 tahun lagi. Antara membedakan orang muslim dan orang kafir itu adalah terletak dari sholatnya. Orang kemudian ninggalin sholat, dihukumi faqad kafara, nyata kekafirannya. Tapi kalau ulama yang lain seperti Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji dalam kitab Ta'limul Muta'alim, beliau menyampaikan la yakfuru bil maksiati fa inna ma yakfuru bi tarkil hurmah. Tidaklah seseorang kufur itu karena meninggalkan kemaksiatan. Orang tidak sholat maksiat bukan? Maksiat itu bukan hanya sekedar berzina saja. Ninggalin perkara yang wajib tidak dilaksanakan itu bagian daripada kemaksiatan. Kufur atau tidak? Menurut Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji itu tidak menjadikan seseorang itu kufur. Tapi lihat konsekuensinya. Satu kali sholat baru ditinggalkan dengan sengaja sama dengan 80 tahun di neraka jahanam. Jangankan 80 tahun di neraka jahanam, kata Nabi siksaan yang paling ringan saja di neraka jahanam itu kaki nempel di bara api, langsung otak mendidih, teman-teman sekalian. Jadi baru kaki nempel itu otak sudah langsung mendidih. Siksaan yang paling ringan di neraka jahanam. Pertanyaan saya, teman-teman yakin tidak kalau neraka itu ada? Beneran? Asli? Pakai short asli? Yakin surga itu ada? Neraka ada? Teman-teman udah pernah lihat neraka? Pernah jalan-jalan ke neraka? Pernah healing ke neraka? Lihat foto neraka? IG sendiri gitu. Gambaran itu. Karena neraka dan surga itu tidak bisa diceritakan bagaimana, hanya sekedar versi manusia saja begitu yang Allah dan Rasulnya sampaikan. Kalau ada orang yang Allah masukin ke dalam surga kemudian dibalikin ke dunia, gak bisa cerita bagaimana luar biasa nikmatnya dunia. Tidak seperti orang yang umroh, pulang umroh segala diceritain. Benar nggak? Pulang dari Australia segala diceritain apa yang dia ada di Australia. Paris begitu pun, eta cenah ayat yang listrik gitu yang miring gitu misalkan. Segala diceritain. Tapi kalau orang masuk surga dibalikin ke dunia nggak bisa ceritain bagaimana luar biasa nikmatnya yang ada di dunia. Kita yakin kalau neraka itu ada ya, surga itu ada. Teman-teman tahu malaikat Jibril? Siapa malaikat Jibril? Siapa malaikat Jibril? Yakin malaikat Jibril itu ada?
Yakin tidak? Pernah ketemu dengan malaikat Jibril? Pernah salaman dengan malaikat Jibril? Atau ngopi bareng dengan malaikat Jibril? Belum juga, tapi yakin kalau malaikat Jibril itu ada. Yakin sekalipun tidak terlihat oleh mata kepala kita sendiri, tapi karena Allah dan Rasulnya menyampaikan surga neraka malaikat Jibril itu ada, maka wajib untuk kita yakini teman-teman sekalian. Ya, kata Nabi, siksaan yang paling ringan di neraka jahanam adalah kaki baru nempel di bara api, otak sudah langsung mendidih. Jangankan di neraka, jangankan siksaan yang paling ringan yang disampaikan oleh Rasulullah di neraka, punten, dengan air mendidih saja di dunia kita mah nggak bakal sanggup. Coba teman-teman teh sekali-kali mana coba ketua panitia siapa ketua panitia? Rosita mana teh Rosita? Teh Rosita mana? Gak ada. Sekretaris gak ada. Coba sekretaris teh Sarah mana? Gak ada. Mana? Oh di belakang. Oh lagi jaga stand. Terep aja kalau gitu ya. Nih dengerin. Saya sekali-kali ya. Sekali-kali mah jangan cuma materi ya. Saran saya sekali-kali mah sampaikan ya. Kang Fadil sampaikan ya. Sekali-kali mah di sini nyiapin ada 2 ember air yang mendidih. Nah sekali-kali teh nanti datang ke sini jangan mendengarin pematerian, satu-satu celupin tangannya ke dalam air mendidih. Saran saya begitu. Kira-kira kalau ada 3 ember dalamnya air mendidih, gak usah materi, langsung celupin aja tangan kita masing-masing ke dalam air mendidih. Siap tidak? Siap tidak? Kenapa tidak siap? Panas tidak? Melapor tidak? Nyeri tidak? Pertarusan iya otak mendidih tidak? Ini otak mendidih enggak? Atau hari dengar sudah? Ini otak mendidih enggak? Enggak tuh. Perih iya, sakit iya, melapor iya, tapi enggak sampai otak mendidih. Tapi teman-teman mau atau enggak? Enggak. Jangankan dengan siksa neraka jahanam yang paling ringan, air mendidih saja di dunia kita sudah nggak mau masukin tangan kita ke dalamnya. Kalau seandainya kita nggak mau masuk ke dalam api neraka jahanam, berhati-hati teman-teman dalam menjalani setiap kehidupan ini. Kalau seandainya kita yakin bahwa neraka itu ada, ya kita bakal meninggal dunia kan ya. 1 kali sholat fardu ditinggalkan dengan sengaja 80 tahun di neraka jahanam. Yang kata Nabi, yang dalam keterangan 1 hari di neraka sama dengan 1000 tahun di dunia. Coba. Man taroka sholatan maaf. Astagfirullah. Maaf. Man taroka, tulis mantaroka. Ya mantaroka. Atau lumayan kayak kelas KKN, kalau di masyarakat KKN. Kalau KKN ini bisa disampaikan ke mantaroka gitu ya. Tulis mantaroka. Mantaroka. Gak usah pakai bahasa Arab, pakai bahasa Inggris. Mantaroka. Mantaroka sudah sholatan, maaf ya teh. Mantaroka sholatan khomsa. Hari Ikhwan nulis juga, nulis ya. Mantaroka sholatan khomsa. Sudah? 5 kana. Muta'amidan 5 kana muta'amidan pajazauhu baik mujazah
Fajazauhum. Sudah? Jahannam. Fajazauhum jahannam. Sudah? Khalidan fiha. Fajazauhum jahannam khalidan fiha. Coba baca sama-sama. Man taraka sholatan khamsa liman kana muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha. Artinya, siapa orang meninggalkan sholat, siapa orang meninggalkan sholat, siapa orang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja, 5 waktu dengan sengaja, 5 waktu dengan sengaja, maka dibalas dimasukkan ke neraka jahanam. Maka dimasukkan ke neraka jahanam. Boleh baca terjemahannya? 1, 2, 3. Siapa orang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja, maka dibalas dimasukkan ke neraka jahanam. Lihat tulisannya, dengerin iramanya. Lihat tulisannya, bukan lihat saya. Lihat tulisannya. Man taraka sholatan khamsa liman kana muta'ammidan fajazauhum jahannam khalidan fiha. Siapa orang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja, maka dibalas dimasukkan ke neraka jahanam. Saya dulu baru teman-teman. Man taraka sholatan khamsa, ya. Man taraka sholatan khamsa. Ada suaranya. Suaranya keluarin. Man taraka sholatan khamsa, ya. Man taraka sholatan khamsa liman kana muta'ammidan fajazauhum jahannam khalidan fiha. Dari awal teman-teman, dari awal sampai akhir. 1, 2, 3. Man taraka sholatan khamsa liman kana muta'ammidan fajazauhum jahannam khalidan fiha. Siapa orang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja, maka dibalas dimasukkan
Tanpa saya dari awal sampai akhir. 1, 2, 3. Maka harusnya sih kita hati-hati. Kalau yakin ke sini nggak bakal berani seorang muslim untuk ninggalin sholat. Tapi teman-teman, bahkan ada orang yang melaksanakan sholat dianggap tidak melaksanakan ibadah sholat. Ada tidak? Kata Nabi, yati zamanun ala ummati, akan datang satu zaman nanti ala ummati kepada umatku, yusoluna, mereka sholat, wala yusoluna, padahal mereka tidak sholat. Para sahabat kemudian nanya, emang ada ya Rasulullah orang sholat tapi tidak termasuk dalam melaksanakan sholat? Ada? Maka para ulama menjelaskan, orang yang sholatnya tidak disertai dengan sah-sahnya sholat, tidak menjaga dari pembatalannya sholat, tidak menyertai dengan rukun sholat, tidak menyertai dengan khusyuknya. Contoh, wudunya nggak benar deh. Menurut ilmu fikih, wudunya nggak sah. Kemudian dia sholatnya sah atau tidak? Tidak. Maka kata Nabi, ada orang sholat tapi sebetulnya dia tidak melaksanakan ibadah sholat. Dia tidak menjaga daripada pembatalan sholat. Contoh, saya sering lihat teman-teman ikhwan kalau sholat berjamaah, kalau pakaian atasnya kaos deh, kemudian bawahannya celana jeans, maka ketika ruku, ketika sujud, kira-kira apa yang terjadi? Si kaosnya tuh ketarik ke atas, kemudian celana jeansnya tuh ketarik ke bawah. Kelihatan apa? Kelihatan apa? Kelihatan auratnya. Bahkan tidak sedikit yang kelihatan garis khatulistiwanya. Ada yang begitu nggak? Ada. Pertanyaannya sholatnya batal atau tidak? Batal. Udah jelas-jelas dia tidak menjaga daripada pembatalan sholat, termasuk teman-teman akhwat. Nih ya, termasuk akhwat sholat. Ketika sholat, yang boleh terlihat dalam sholat apa nih? Wajah, ini mah itu. Wajah dan saya ingin tanya, yang dimaksud telapak tangan itu yang boleh terlihat yang mana? Yang mana? Yang mana? Yang ini? Yang ini. Kalau ini boleh terlihat atau jangan? Boleh. Kalau maaf ya, kalau nggak belajar ilmu fikih mah nggak paham. Yang dimaksud telapak tangan yang boleh terbuka itu adalah ya batin, ya dohir boleh terbuka. Mau batinnya terbuka, ininya tertutup, atau batinnya terbuka, dohir telapak tangannya terbuka, maka boleh dalam sholat. Makanya teman-teman pakai apa? Pakai gamis, kemudian pakai manset sholat, nggak pakai mukena, asalkan secara keseluruhan tertutup. Ini pakai manset yang kelihatan hanya telapak tangan batin dan dohir, misalkan gitu ya, sah sholatnya. Yang nggak boleh itu rusgul. Rusgul itu adalah pergelangan tangan yang itu. Maka ini nggak boleh terlihat. Ini terlihat, maka sholatnya batal. Bisa dipahami? Wajah, mulai dari tumbuhnya rambut sampai dengan 2 tulang dagu. Teman-teman pakai mukenanya dijolokin ke dalam. Ini bawah dagu, ini nih, bawah dagu nih. Ini bawah dagu, ini bukan wajah. Di bawah dagu itu bukan termasuk wajah. Kemudian teman-teman sholat pakai mukenanya dijolokin ke dalam. Ininya kelihatan, maka sholatnya tidak sah. Selama ini ya Allah. Makanya istri saya mah kalau misalkan pakai mukena tuh, si mukenanya tuh ada yang sampai nutupin ke dagu. Beli yang begitu teh. Itu yang lebih lihat. Nanti kalau misalkan nikah ya,
ke suaminya beliin makanannya tuh yang nutupin dagu, cari kalau nggak sampai ketemu eta makanannya jangan nikah sama saya. Gitu. Siap tidak? Setuju tidak? Suaminya harus belajar makanya. Ya. Jangan pakai mukena tuh kalau misalkan teman-teman sholat jangan dijorokin. Tapi apa yang harus dilakukan sini nih sampai ke dua tulang dagunya sampai ke sini tuh. Paham ya? Apalagi sampai kemudian udah punya mukena yang udah belel dipakai wae belel di gigiwan we tangan gantung jangan yang begitu mah. Udah ganti. Ya, titip itu. Karena kata Nabi akan datang satu zaman nanti kepada umatku mereka sholat padahal tidak melaksanakan ibadah sholat. Lanjut ya. Satu, bahwa kedudukan sholat itu langsung Allah perintahkan kepada Rasulullah tidak melalui perantara. Yang kedua, yang pertama kali akan ditanyai di akhirat kelak adalah sholat. Yang ketiga wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di detik-detik akhir hayatnya adalah as-sholat. Wasiat tentang sholat. Itu saking pentingnya sholat. Bahkan kalau Agim menyampaikan kita hidup di dunia itu nggak ada lain nunggu waktu sholatnya. Itu kedudukan sholat. Masuk ke definisi sholat. Sholat ada dua definisi, ada bahasa, ada secara istilah. Kalau secara bahasa sholat itu apa? Secara bahasa sholat itu apa teman-teman? Ini Kang Fadil boleh nggak dibuka? Biar saya bisa lihat ke yang ikut. Maksudnya itu pinggirin. Kang boleh dibantu kan? Biar saya melihat, biar nggak kayak yang ngajar perempuan aja. Punten ya. Nah, kan bisa kelihatan. Oke, lanjut ya. Sholat secara bahasa adalah doa. Sholat itu doa. Adapun sholat menurut istilah, sholat tadi menurut bahasa apa? Doa. Adapun sholat menurut istilah, tulis deh. Aqwalun. Sudah? Wa af'alun. Aqwalun wa af'alun muftatahatun. Muftatahatun. Bitakbiri. Wa muhtatamatun. Bitaslim. Wa muhtatamatun bitaslimi. Saya dulu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslimi. Saya dulu baru teman-teman. Aqwalun wa af'alun ya. Gimana nggak ada suaranya yang di belakang tuh dengerin. Ikutin aqwalun wa af'alun. Muftatahatun bitakbiri. Wa muhtatamatun bitaslimi. Teteh baca deh, ya. Nah, teteh baca. Yang gini-gini baca deh. Ya, boleh baca. Yang keras deh. Dan bakal nggak bisa, ya dari tadi ngobrol terus. Tulis artinya. Ucapan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram.
dan diakhiri dengan salam. Dan diakhiri dengan salam. Itu sholat secara istilah. Teman-teman punten ya, kalau ada dua definisi kemarin saya sudah sampaikan atau belum terkait soal. Maka yang diambil apa? Istilah atau bahasa? Istilah. Nggak boleh bahasa. Di Cikampek ada yang sholat cukup ngangkat kedua tangan saja dia berdoa, itu termasuk sholat benar kalau menurut bahasa. Tapi kalau menurut istilah jelas salah, karena sholat itu diawali dari takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Yang kedua, tulis syarat wajib sholat. Kalau syarat wajib sholat berarti kalau memenuhi syarat ini seseorang wajib sholat. Kalau tidak memenuhi, wajib nggak sholatnya? Tidak. Syarat wajib sholat yang pertama harus beragama Islam. Berarti kalau begitu, orang yang bukan beragama Islam wajib sholat atau tidak? Yang kedua, syarat wajib sholat itu adalah berakal sehat. Akalnya sehat. Mafhum mukhalafahnya kebalikannya. Kalau akalnya tidak sehat berarti nugelo wajib sholat atau enggak? Enggak wajib sholat. Kalau teman-teman ingin mengetahui siapa orang bilang, tinggal lihat di sekeliling kita. Kalau ada di antara kita yang tidak sholat, oh nugelo teh gitu. Dan sebab orang bilang tidak wajib sholat. Yang ketiga, harus balik. Harus sampai pada usia balik. Kemarin kita sudah bahas balik ya. Usia balik laki-laki berapa tahun? 15. Usia balik perempuan berapa tahun? 19. Terus kecuali perempuan haid dari usia 9 tahun kurang 16 hari. Kecuali kalau laki-laki mimpi basah di usia 9 tahun atau juga keluar air mani tanpa mimpi basah, baik dalam keadaan terjaga ataupun dalam keadaan tidak terjaga. Usia 9 tahun keluar air mani, maka tidak harus menunggu usia 15 tahun, usia 9 tahun sudah balik. Yang keempat, suci dari haid dan nifas. Suci dari haid dan nifas. Suci dari haid dan nifas. Ada haid, ada nifas, ada wiladah. Kan yang mewajibkan mandi besar kan haid, nifas, wiladah. Apa wiladah? Apa wiladah? Darah yang keluar saat melahirkan. Wiladah itu kenapa diwajibkan untuk mandi besar? Kan orang haid, nanti udah beres suci wajib mandi besar? Wajib. Nifas, beres nifas wajib mandi besar? Wajib. Wiladah itu melahirkan. Kenapa wiladah melahirkan wajib mandi besar? Jadi ada dorong keras nggak? Ada nggak apa? Oh, dorong kerasnya di Kang Fadil. Siapa? 50. Enggak. Tenang Kang Fadil. Kenapa orang yang melahirkan wajib mandi besar? Kenapa? Karena benar. Karena ngeluarin bayi. Bayi itu air mani atau enggak? Air mani teh. Bayi itu air mani. Air mani yang sudah berbentuk bayi. Makanya kenapa teman-teman ketika ngeluarin bayi wajib mandi, karena pada hakikatnya bukan ngeluarin bayi tapi ngeluarin air mani yang sudah berbentuk bayi. Maka kenapa wajib mandi besar? Paham ya? Lanjut. Syarat sah sholat. Tadi syarat wajib sholat. Syarat sah sholat yang pertama harus suci, harus bersih dari hadas. Hadas kemarin ada 2, 1 hadas besar, 2 hadas. Berarti kalau seseorang mau sholat punya hadas besar wajib mandi
besar. Hadas kecilnya belum dihilangkan, belum punya wudhu, maka sebelum sholat harus punya wudhu. Gitu. Jangan kayak santri SMA di DT. Ada santri beres sholat, nggak langsung dikir, langsung keluar ketemu sama saya. Itu mau kemana? Zikir dulu, sholat udah, zikir dulu. Beres zikir baru ke asrama. Kata santrinya, mohon maaf Ustaz, saya mau mandi besar dulu. Mau mandi besar dulu. Hari ente tadi sholat, iya. Saya sholat dulu, beres sholat baru mandi besar. Kira-kira sah atau tidak? Boro-boro sah sholatnya, yang ada juga malah haram melaksanakan sholat kalau punya hadas besar. Seperti hanya haid dan nifas, teman-teman sholat boro-boro dapat pahala, yang ada malah dapat dosa. Paham ya? Yang kedua, suci. Tadi suci kan, suci dari hadas, suci dari najis. Ada 3 kemarin. 1, mukhafafah, mutawasito, mughalladho. Mukhafafah, mutawasito, mughalladho. Kemudian juga suci dari hadas, dari najis, suci pakaian, tempat dari najis ya. Bukan hanya suci bersih dari najis, dari hadas, tapi pakaian, tempat, badan itu juga harus suci dari najis. Ya benar. Ini ya. Ini misalkan kotoran cicak gitu ya. Ini misalkan kotoran cicak nih teman-teman. Saya lagi sholat ya, ini lagi sholat di sini. Di tengah-tengah, misalkan pakai sejadah, ada sejadah. Di sejadah, di tengah-tengah sejadah ada kotoran cicak. Ada apa? Kotoran cicak. Saya sholat. Pertanyaan saya, tadi kan ada bahasan harus suci tempat sholatnya dari najis. Sekarang saya sholat, di tengah-tengah ada apa? Ada kotoran cicak. Sholat saya sah atau tidak? Sholat saya sah atau tidak? Cung yang sah. Cung yang sah. Cung yang sah. Tadi salah. Tadi ada yang dijawab. Cung yang sah. Cung yang tidak sah. Yang tidak sah. Dia ngacung dah sah. Bisa ragu-ragu. Ulang. Cung yang sah. Cung yang tidak sah. Cung tengah cung. Nih ya, kita sholat, kemudian di tengah-tengah ada apa? Ada kotoran. Selama kita berdiri, enggak nempel kemana ke kotoran tersebut, sholatnya tetap sah. Sholatnya tetap sah. Sekarang saya sholat. Allah, sujud. Ini kotorannya enggak nempel di pakaian saya, enggak nempel di tangan saya, enggak nempel di wajah saya, apalagi di mulut saya misalkan. Anjana gitu. Enggak nempel. Selagi si kotoran itu enggak nempel di pakaian yang saya bawa sholat, si kotoran itu enggak nempel di anggota badan saya, sholatnya teman-teman sah. Kecuali kalau akhwat mungkin ya. Kalau akhwat di tengah-tengah kotoran, kemudian si mukenanya nempel, kayak aman sah. Maka kalau misalkan kita sholat di sekelilingnya kata sebuah sukroh hidung. Dan sukroh hidung, naon aja. Ayo domba sini. Kita sholat di sekelilingnya kayak domba, sah atau tidak? Sah atau tidak? Tergantung. Apanya yang tergantung? Nempelkah ke tai dombanya si mukenanya, atau ada badan yang nempel atau enggak? Kalau enggak ada nempel, sekalipun dikelilingi oleh supra hitam gitu ya, maka sholatnya tetap sah. Maka punten dalam hadis disampaikan boleh sholat di kandang kambing. Pikir mana? Pikirnya tahu kandang kambing? Sholat di kandang kambing sah sholatnya. Kebayang kan? Bisa nggak sholat di kandang kambing? Bisa nggak? Ada apa? Bisa nggak? Saya di awal saya mikir, kumaha sholat di kandang kambing.
Kan karena kami kalau mau makan nongol kepalanya kan. Saya mikirin, akhirnya saya nanya ke guru saya, maksud sholat di kanan kami itu bagaimana sah? Kata guru saya, yang tema aku mikirnya di Indonesia senang gitu. Pikirnya di Timur Tengah tuh. Maksudnya kanan kami itu seperti teman-teman kalau di film ada nih, film kartun teh Sound the Set. Tulisannya kayak atau di Betulnya itu kan seperti ada pacuan kuda tuh. Maksudnya kandang kambing itu yang begitu. Oh. Jadi kalau begitu mah ya tinggal nyari saja. Yang nggak ada kotorannya. Maka dimengerti kan? Kalau begitu maka tadi kandang kambing nyatong mikiran di Indonesia, ada di Indonesia mah hese kumaha sholat atau gitu. Lanjut. Jadi suci ya. 2. Menutup aurat. 2. Menutup aurat laki-laki itu beza dengan aurat perempuan. Beza, iya ada bahasa Indonesia ya. Marahin lain beza gitu. Beda. Laki-laki perempuan beda. Perhatikan ya. Aurat laki-laki batal sholatnya jika terlihat dari samping, terlihat dari atas. Lamun di samping teh katingali udahlah katingali kan udah aurat ya. Dari samping teh kelihatan udahnya, maka sholatnya tidak sah. Atau misalkan pakai gamis, pas begini nggak pakai baju dalaman, pas begini kelihatan apanya? Udahnya, maka sholatnya tidak sah. Kalau apa? Kalau laki-laki dari samping, dari atas. Itu dalam kitab Yadul Badi'ah disampaikan. Tapi kalau dari bawah, Kang Fadil sholat pakai sarung, nggak pakai dalaman apa-apa. Dilihat. Berarti lihat kelihatan auratnya. Pertanyaannya, batal nggak sholat? Kenapa nggak batal? Karena dari bawah ada yang lihat, ada yang nggak lihat, ada yang lihat. Ada yang lihat tidak lihat, ada yang lihat atau nggak ada yang lihat. Sekalipun misalkan katingali auratnya, maka sholatnya tetap sah karena terlihatnya dari. Tapi kalau perempuan dari atas, dari samping, dari bawah, segala penjuru kalau terlihat auratnya tidak sah. Contoh, rumah panggung, tahu rumah panggung? Ayah apanya? Ada apanya? Ada celahnya deh. Ada celahnya kan? Terepa sholat. Pas terepa sholat, pakai mukena kan? Nggak pakai apa-apa kan? Cuma pakai mukena aja. Eta Fadil di bawah. Dia tinggalin tuh Fadil. Kan kelihatan auratnya juga batal atau tidak? Kenapa batal? Karena terlihat dari bawah. Makanya ketika teman-teman takbir apalagi pakai baju pendek jangan diangkat ya. Kalau tanda diangkat ininya kelihatan batal sholatnya. Saran saya kalau teman-teman sholat pakai mukena sepotong, jangan pakai baju pendek jangan, tapi pakai baju yang panjang. Kalau teman-teman pakai baju pendek diginiin kan di dia lolongkan ya, ada bolongnya ya. Dilihat aja begini, kelihatan ininya batal sholatnya. Makanya saya mau beliin istri saya tuh nggak pakai mukena sepotong, tapi mukena jublusan. Itu jublusan lebih aman. Cuman masalahnya lamun katicak eta sabaraha jublusan. Ada yang berusuk. Ada yang begitu. Notobien au sekarang Kang Padi mohon maaf adil kan? Padi, ya Kang Padi. Contoh, Kang Padi teman-teman sholat ke hiking ke gunung, bikin tenda di gunung, sholat aja. Di mana di luar tenda kan? Karena nggak cukup kalau harus di dalam tenda. Di luar tenda pakai sarung, tapi nggak pakai apa-apa. Sarungnya bungkus. Pas begitu sholat, eta ketebas angin si sarungnya tuh.
Pertanyaan saya, lagi sholat, apa ya? Pertanyaannya batal tuh sholatnya. Batal nggak sholatnya? Batal nggak? Tergantung deh. Tergantung apanya. Kalau pas lagi sholat sisa tasarufnya Kang Pat itu malah gitu ya. Batal sholatnya. Tapi kalau langsung ditutupin, nutupin lagi auratnya itu boleh, tidak batal. Jadi kalau misalkan kelihatan aurat langsung ditutupin nggak batal. Contoh misalkan teman-teman pas lagi tahiyat ya, kelihatan apanya? Kelihatan kakinya. Dia kaki sama, apa kaki sorangan begitu ya. Ditinggalkan gitu ya. Bersihin kaki saya gitu ya. Batal sholatnya. Apa yang harus dilakukan? Buru-buru tutup. Kalau langsung ditutup maka tidak batal. Paham ya? Kang Padi sholat Jumat. Tiba-tiba di belakang ada temannya. Singsakeun gitu ya. Baik di belakang dan kelihatan auratnya batal atau tidak? Batal. Kang Padi lagi sholat Jumat. Disingsakeun ya sama belakang. Kelihatan auratnya. Batal ya? Batal nggak? Kalau apa? Kalau buru-buru ditutup nggak batal. Jadi kalau misalkan antum sholat di ikhwan sholat Jumat, ada yang ngingetin apa yang perlu dilakukan? Buru-buru tutup jangan. Kamunya apa? Dibukain tio aja. Jangan ditutup. Apa yang harus dilakukan? Kejar orang yang Kenapa coba dikejar? Karena kalau dibukainya sama manusia, batal sekalipun langsung ditutup. Kalau dibukainya sama manusia, beda dengan angin ya. Kalau manusia ada disengaja. Apa yang harus dilakukan? Jangan ditutup, kejar orangnya. Hakok gitu ya. Gitu. Paham tidak sih? Lanjut. Mengetahui masuk waktu sholat. Mengetahui masuk waktu sholat. Udah sholat aja nih. Udah sholat. Udah masuk waktu sholat dulu. Udah kemudian gitu ya. Maka tulis masuk waktu sholat. Syaratnya 2. Syaratnya 2. 1. Ada dzon. Ada dugaan. Ada dogon. Ada dzon. Dzon dugaan. Dzon itu dugaan kuat kalau memang waktu sholat itu udah masuk. Ada dzon. Walaupun nggak sampai yakin. Kan tingkatan keyakinan itu ada di hidrokon jazimun. Keyakinan yakin. Ada dzon, ada syak, ada waham. Syak itu tengah-tengah 50-50. Kalau waham itu ragunya banyak. Percayanya sedikit. Ini mah dzon. Keyakinannya itu 90%. Ada dzon kalau sholat itu udah masuk. Yang kedua, hakikatnya memang masuk waktu sholat. Hakikatnya memang masuk waktu sholat. Contoh ya. Kang Pati, akang siapa namanya? Ya. Hariel. Dipanggilnya apa? Ariel. Kang Ariel misengin Kang Pati. Jam itu jamnya yang mestinya jam 11 ini sama Kang Pati diputer jadi jam 12. Jadi jam berapa? Jadi jam 12. Pas ngeliat setengah jam kemudian berarti jam berapa? Setengah 1 kan? Harusnya jam berapa? Setengah 12. Setengah 1 dan masuk waktu sholat, gitu ya. Sholat aja. Gak nyangka kalau sholatnya udah masuk setengah 1. Sholat aja. Beres sholat. Allahu Akbar. Eta Kang Aril
Kamu sholat padahal mah jamnya saya Buterin saya isengin sekarang baru setengah 12. Pertanyaan saya, sholatnya sah atau tidak? Sah nggak? Enggak sah. Karena nggak terpenuhi dua syarat. Ada dzon tapi hakikatnya tidak masuk waktu sholat. Ngerti nggak? Ada lagi teman-teman. Jangan kapan nih baru bangun tidur? Baru apa? Bangun tidur. Bangun tidur langsung kacai. Langsung wudhu. Allahu Akbar. Gitu ya. Allahu Akbar. Sah nggak sholat? Sah nggak sholatnya? Walaupun misalkan jam 2 udah masuk waktu sholat dulu kan? Udah lewat, bukan udah lewat. Ya masih di waktu sholat dulu. Ya. Enggak lihat apa, beres bangun tidur, kacai, wudhu langsung sholat. Allahu Akbar. Sholatnya sah atau tidak? Kenapa sah? Menurut saya tidak sah. Walaupun hakikatnya memang sudah masuk waktu sholat, tapi dia tidak ada dzon, tidak ada dugaan, langsung aja sholat. Jadi dua-duanya itu harus ada ya dzon, ya hakikatnya memang sudah masuk waktu sholat. Yang keempat menghadap kiblat. Yang keempat menghadap ke arah kiblat. Yang keempat menghadap ke arah kiblat. Yang keempat menghadap ke arah kiblat. Teman-teman kalau mau sholat pastikan arah kiblatnya itu sudah mengetahui. Kalau teman-teman sholat padahal ragu dalam masalah kiblat, atau lama hadir sholat tidak tahu sesungguhnya arah kiblat kemana, belum melakukan misalkan ya seperti nyari kiblat dengan kompas atau dengan aplikasi gitu ya, maka sholatnya tidak sah. Jadi harus betul mengetahui bahwa arah kiblat itu kemana. Paham ya? Lanjut, rukun sholat. Rukun sholat itu ada 13. Rukun sholat itu ada 13. Tulis deh. Rukun sholat 13 semuanya. Ini mah ketan adoman ya. Kalau salah ya. Rukun sholat 13 semuanya. Yang pertama niat di dalam hatinya. Dua sempurna takbiratul ihramnya. Tiga berdiri pada sholat fardunya. Keempat harus membaca Fatihahnya dengan tartil sesuai hukum tajwidnya 5 ruku dengan ruku yang sempurna 6 tumanina di dalam rukunya. Ada tuh di internet juga banyak ya. Kalau sebagian nyatain 17. Kalau yang 13 itu tumaninahnya disatuin. Tumaninah itu ada 4 disatuin jadi 13. Nah, yang 17 yang 13 dibagi 3. Tulis deh, ada rukun qalbi. Terbagi yang 17 yang 13 itu terbagi ke dalam 3. Satu rukun qalbi. Rukun qalbi hanya satu. Apa itu? Rukun qalbi hanya rukun itu wajib, qalbi itu dilakukan di dalam hati hanya satu saja. Apa itu? Niat. Satu rukun qalbi yang termasuk rukun qalbi hanya satu adalah niat. Dan niat itu dalam hati. Kapan niat itu dilakukan? Saat takbir. Kapan niat itu dilakukan? Pada saat takbiratul ihram. Allah. Maka hadirkan niat. Usolli fardhu zuhri itu udah cukup. Gak usah panjang-panjang. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Itu terlalu panjang. Boleh cukup dengan mengatakan al-fardiyah, at-ta'yin, kemudian
Al-Fardiyah, qasdul fi'li, Al-Fardiyah dan Atayid. Usolli, fardu, duhri itu aja udah cukup. Paling kalau berjamaah berarti ditambahin apa? Makmuman. Usolli, fardu, duhri, makmuman. Allah. Tapi maksudnya niat itu dihadirkan pada saat takbiratul ihram. Lapan A-nya, lapan Allahu Akbar, Allah, nah mulai di sana usolli, fardu, duhri. Coba deh sama-sama pas takbir dilintaskan dalam hati usolli, fardu, duhri, makmuman. Sama-sama ya. Begitu takbir lintaskan dalam hati. 1, 2, 3. Allahu Akbar. Ada nggak lintasan usolli, fardu, duhri, makmuman? Nah, itu sama seperti itu niat. Allah. Ketika bilang Allah di sana usolli, fardu, duhri. Ustaz, gimana kalau seandainya lamnya 8 Allah itu panjang? Allah, karena tak hadir aja jadinya nggak ada terus. Allah panjang, ada nggak yang panjang takbir? Ada. Mau takbiratul ihram, mau takbiratul intiqal boleh. Lamnya 8 Allah panjang, batasannya adalah 7 alif 14 harokat. Lebih daripada 14 harokat takbiratul ihramnya batal. Coba hitung sama-sama 17 harokat. Sama-sama mengucapin Allahu Akbar. 1, 2, 3. Allahu Akbar. Nah, 14 harokat. Lebih kan dari 14 harokat batal sholat. Kan suka ada ya dari sini dari sujud terus berdiri kan. Allah. Nah, Ustaz Dery di mana di Australia nanya, Ustaz, ini ada yang nanya. Kok 8 Allahnya panjang ketika dari sujud naik ke rakaat yang selanjutnya? Emang batasannya berapa? Imam Nawawi menjelaskan dalam kitab Kasifatus Syajah bahwa huruf lamnya 8 Allah itu boleh dipanjangkan batasannya 7 alif 14 harokat. Lebih 14 harokat takbiratul ihramnya batal. Dilanjutin, gitu ya, dilanjutin, nekat ngelanjutin sholatnya, padahal udah batal takbiratul ihram, batal juga sholatnya. Berarti dianggap tidak melaksanakan ibadah sholat. Jadi yang pertama rukun qalbi, rukun itu wajib, qalbi dilakukan di dalam hati satu saja yaitu nih. Yang kedua, rukun qauli. Rukun qauli. Rukun qauli. Rukun itu wajib, qauli diucapkan tuh harus 5 deh. Teteh nggak boleh, teman-teman nggak boleh sholat hanya dalam hati saja. Bacaannya. Mana? 1, ketika takbiratul ihram. Nggak boleh si mulut itu ngabatam teh nggak boleh. Dari awal sampai akhir kita ngabatam si bibir teh. Lisan saya pernah teh teman-teman asli. Saya pernah videoin orang sholat dari awal sampai akhir saya videoin. Kita ngabatam nggak boleh. Takbiratul ihramnya saja nggak diucapkan pakai lisan. Untuk dia Allah. Ada yang disuarain, ada yang tidak. Menurut mazhab Syafi'iyah wajib disuarain, terdengar minimal oleh telinga sendiri. Tapi kalau mazhab yang lain itu nggak usah disuarain, cukup hanya bibir saja yang bergerak. 1, takbiratul ihram nggak boleh, tapi harus. Fatihah juga nggak boleh dalam hati, tapi minimal kalau pakai mazhab selain mazhab Syafi'iyah ini gerak. Minimal si bibir ini gerak, walaupun tanpa ada suara. Menurut Syekh Utsaimin dan Syekh Abdullah bin Bas itu masih sah. Paham tidak? 1, takbiratul ihram. 2, Fatihah. Yang pakai lisan ya nggak boleh dalam hati ya. 1, takbiratul. Yang kedua, yang ketiga, tasyahud akhir. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Itu harus pakai suara.
Gak boleh dalam hati. Yang keempat, baca salawat Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina. Mau pakai sayyidina, mau nggak pakai sayyidina boleh. Sholli ala sayyidina Muhammad. Sudah sampai sana aja. Wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali kepada keluarga termasuk sholawat Ibrahimiyah itu hukumnya sunnah. Paham ya? Yang keempat, salam yang ke kanan. Assalamualaikum disuarain. Di antara 5 ini ada aja yang ngabetem. Sholatnya tidak sah. Itu yang saya videoin ya teh ya. Dari awal sampai saya tanya, Kang sini Kang. Saya selipkan di Darul Tauhid banyak mahasiswa UI ya. Saya bilang Kang sini Kang. Punten. Ini saya videoin Akang, saya bilang dari awal sampai akhir itu sholat ngabetem gitu kan. Si bibirnya tuh nggak gerak. Kenapa saya bilang begitu sholatnya? Apa jawabannya? Saya lagi banyak masalah. Jadi berarti tandanya kalau teman-teman sholat nggak betul berarti tandanya berubah masalah. Jadi ada berapa teh? Rukun qauli ada berapa? Ingat ya, rukun wajib qauli diucapkan ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Selainnya termasuk rukun fi'li. Yang ketiga rukun fi'li. Fi'li itu perbuatan, ruku. Paham ya? Ya, ruku, lihat ruku. Ruku minimal ruku itu si tangan telapak tangan kan ini nempel di sini. Walaupun begini, lihat punggungnya. Walaupun begini. Lurus enggak? Enggak kok. Tapi dia bisa nempel, dia bisa nyentuh. Itu minimal si tangan ini. Tapi kalau mau sempurna, si punggungnya dilurusin. Allahu Akbar. Lurus atau enggak? Perhatikan ya beda. Kalau perempuan itu lurus, kalau perempuan dilurusin. Kalau laki-laki kan, agak dibengkokin sedikit. Nah, kalau laki-laki dibengkokin sedikit. Kalau perempuan lurus. Paham tidak? Muka ngelihat kemana? Muka ngelihat kemana? Jangan ke depan. Sebelah. Jangan kemana? Ketawa harus kemana kan? Ada ke tempat sujud, ada di antara kaki, bahkan sebagian ngelihat ke jempol sunnah. Tapi jempolnya jempol sendiri, bukan jempol orang lain. Kadang kita masuk pakai pas ruku, siapa jempol gede gitu. Jangan nggak boleh. Paham ya tuh? Itu rukun salah satu di antara rukun fi'li. Rukun fi'li. Habis ya waktunya? Belum. Hah? Belum. Habis waktunya? Belum. Masih ada. Habis tuh banyak. Masih ada. Satu lagi pembatalan. Rukun fi'li sisanya ya. Rukun fi'li sisanya. Sebetulnya banyak yang harus dibahas. Lihat deh. Pembatalan sholat. Di antaranya apa? Di antaranya adalah bergerak 3 kali berturut-turut. 3 kali bergerak turut-turut itu batal. Contoh ya? Ya. Ini yang teman-teman IPA suka yang begini. Sami Allahu liman hamidah. Kemudian sujud. Sujudnya dia begini. Narik ini. Narik apa? Narik celana terus begini. Nah, sukanya begitu. Ada deh. Narik begini. Langsung sujud. Ah, itu nggak boleh. Jangan naon nanti kiwan. Sujud kalau mau narik ya mangga gitu. Tapi jangan gerakin gitu lagi. Sebab nanti jadi 3 gerakan berturut-turut. Paham tidak? Coba perhatikan ini. Berapa gerakan itu ya? Ini saya lagi baca Fatihah. Batal tidak?
Tidak lebih dari 3. Karena ada jeda. Oh, ada jeda. Kalau jeda hitungannya kan diturunin 2, 3 nggak? Coba hitung lagi. Satu lagi. Karena tadi ada jeda. Dihitungnya awal. Kecuali kalau nggak ada jeda. Kalau begini kalau kata cuman naonan gitu. Paham atau tidak? Benar. Kita sering tahiyat kan? Kita sering tahiyat. Ada yang tahiyat itu punten kira-kira. Pertanyaan saya, punten, ini berapa kali gerakan? Berapa kali gerakan? Lebih dari 3 kan? Batal atau tidak? Menurut mazhab Syafi'iyah batal atau tidak? Enggak batal. Kenapa enggak batal? Karena ini termasuk ke dalam gerakan yang khafif, gerakan yang enteng. Ini tuh gerakan yang enteng. Makanya kalau teman-teman gatal bukan begini, tapi tempelin ini yang bergerak. Tunjuk dulu. Mau berapa kali juga nggak masalah. Tapi kalau begini, nah itu yang membatalkan. Makanya kalau tahiyat begini, hanya telunjuk saja yang digerakin, maka sholatnya tidak batal. Kecuali yang digerakin semua telunjuk at-tahiyatul mubarakatus sholawatul baru batal. Tidak. Termasuk kalau misalkan tahiyat si mata itu bukan ngelihat ke sejadah, bukan, tapi ngelihatnya ke mana? Ngelihatnya ke telunjuk sendiri, bukan telunjuk orang lain. Kadang kita pun suka kepo juga kan. Lagi tahiyat tinggalin, hasil dong telunjuk mau pakai gitu. Telunjuk itu ada 4 pendapat. Lihat. Atas bawah ini pendapatnya Imam Malik. Kiri kanan pendapatnya Imam Hanafi. Asyhadu alla ilaha illallah itu pendapatnya Imam Syafi'i. Paham tidak? Oh yang terakhir. Lihat takbiratul ihram yang wajib itu ngucapin Allahu Akbar, ngangkat kedua tangan itu nggak wajib. Hukumnya sunnah. Lihat. Tapi kalau mau angkat kedua tangan dengan 2 cara, mangki baihi udunaihi. Sejadah dengan bahu, sejadah dengan telinga. Allah atau sejadah dengan telinganya. Gak ada Allah. Paham tidak? Cara sedekah, ya. Perhatikan teman-teman. Cara sedekah ini ada beberapa macam. 1 di atas dada. Allahu Akbar. Ini pendapatnya Syekh Al-Albani. Ada di antara pusar dengan dada di tengah-tengah. Ini pendapatnya mazhab Imam Syafi'i yang pertama. Ada di antara tengah-tengah, antara pusar dengan dada di tengah-tengah, tapi agak miring sedikit ke kiri. Ini pendapatnya mazhab Syafi'i yang kedua. Ada di atas pusarnya. Pusar, Allahu Akbar. Ini pendapatnya Imam Malik. Ada juga yang di bawah pusar. Allahu Akbar. Ini pendapat mazhab Hambali. Ada juga yang nggak disedekapin, tapi langsung dijatuhin. Allah, nggak disedekapin, dijatuhin langsung. Allahu Akbar. Ini pendapatnya Imam Malik. Coba hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada berapa? Adaan. Ustaz, emang boleh gitu? Kalau misalkan kita nggak disedekapin langsung dijatuhin, boleh deh. Itu pendapat Imam Malik. Allahu Akbar. Yang nggak boleh itu kalau udah diturunin digerak-gerakin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini apa boleh? Paham tidak? Selain itu saya nggak tahu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini apa? Paham ya? Allahu Akbar. Paham ya? Paham? Ada apa? Sebagian begini. Kalau takbir Allah, ya kan?
Ada tuh yang di Wallahu a'lam bishawab. Walaupun sederhana sedikit tapi mudah-mudahan dengan manfaat untuk kita semua. Cukup? Cukup ya? Baik, kalau cukup saya kira itu saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum ditutup, barangkali ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Tidak ada, baik, terima kasih. Kita akhiri dengan pembacaan hamdan. Ada pertanyaan? Cukup kan ya? Cukuplah. Cukup ya? Cukuplah. Terima kasih kepada Ustadz Hendra Wirasyah Chandra MPD yang telah memberikan materinya. Semoga bisa bertambahnya ilmu kita dan menjadi amal baik bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, rabbil alamin. Sesi penyampaian materi dan sesi itu telah selesai. Izinkan saya sampaikan sesuatu lebih dahulu. Sebentar, saya izinnya sebentar. Karena saya ada jadwal di luar ya, saya mohon maaf dan mohon izin begitu tidak berlama-lama karena sudah selesai pemateriannya. Saya mau langsung, maaf ya. Terima kasih banyak teman-teman sekalian dari saya ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.